Nama saya Irfan Disidoro, NIM 19011 56581, jurusan Usaha Perjalanan Wisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan mereview studi kasus yang pertama yang berjudulkan Kantor Imigrasi Batam membuka pelayanan paspor pada hari Minggu. Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam di Pasar Minggu membuka pelayanan paspor di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Batam. Pelayanan di hari Minggu ini merupakan inovasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat serta juga mendorong penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di masa pandemi COVID-19 ini. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Batam, Tessa Harumdila, mengatakan percepatan realisasi PNBP ini sangat diperlukan bagi masyarakat, dan juga ia menambahkan pelayanan di hari Minggu ini beroperasi dari pukul 13.00 hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kepada para pemohon diminta untuk melakukan pendaftaran pada hari Sabtu hingga kuota 25 pemohon terpenuhi untuk mendaftarkan pembuatan paspor. Kantor imigrasi ini telah menghimpun lebih dari 40% pemohon hingga akhir April 2021 dari target yang dicapainya. Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam bahwasanya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih prima dalam rangka mewujudkan komitmen dari Kantor Imigrasi Batam menuju zona integritas wilayah bebas Bebas-Bendani di tahun 2021. Inilah komitmen dari pimpinan Kantor Imigrasi Batam dan beserta pejabat struktural untuk terus serta meningkatkan pelayanan yang prima. Nah, pada review studi kasus yang kedua ini yang berjudulkan izin pembuatan paspor abutur dicabut. Oke, saya jelaskan. Izin pembuatan paspor abutur ini dicabut dikarenakan adanya diduga melakukan penipuan calon jemaah haji tur. Kantor Agama di Kota Palu melalui Kasih Perjalanan dan Umroh Mukmin Godan menyatakan pihak mereka telah mencabut izin pembuatan paspor haji dan umroh Biro Perjalanan tersebut. Hal ini dilakukan agar mencegah semakin banyaknya calon jemaah haji yang menjadi korban. Pencabutan izin ini dijelaskan Godan bersifat sementara sambil menunggu klarifikasi dari pihak abutur dan kelengkapan berkas yang merupakan syarat untuk mendapatkan izin operasional di Kota Palu. Pihak kantor Kemenak Kota Palu telah melakukan upaya pemanggilan pada pihak abutur. Tetapi pihak abutur sendiri tidak menanggapi pemanggilan tersebut. Kita datangi kantor mereka. Kita datangi, kantornya close. Situ ada nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi untuk jamaah, tapi kami kontak yang pegang abutur Kota Palu juga tidak aktif. Ya, kami menunggu. Salah satu jalan untuk itu kami tidak layani untuk pembuatan rekomendasi. Karena jamaah katakanlah dia sudah membayar lunas untuk biaya umrahnya, tapi kalau paspornya nggak ada kan nggak bisa berangkat. Darmawan, Radar TV Palu. Review studi kasus yang ketiga ini yaitu posko pengaduan korban travel umroh PT SBL. Puluhan jemaah yang mewakili 12.000 korban Biro Perjalanan Haji PT Solusi Balat Lempat Bandung mendatangi posko pengaduan dan layanan Polda Jabar pada Kamis 1 Februari 2018. Kedatangan puluhan calon jemaah haji dan umroh ini yakni untuk mengetahui perkembangan dugaan kasus penipuan yang dilakukan PT SBL. Selain itu, para jemaah juga meminta kembali paspor yang sempat ditahan petugas kepolisian sebagai barang bukti. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Marioto menuturkan posko pengaduan dan pelayanan ini dihadirkan
kepolisian guna untuk memudahkan komunikasi kepada para korban jemaah haji. Berdasarkan catatan kepolisian, Biro Haji Perjalanan PT SBL telah memungut uang dari 30.000 calon jemaah haji dengan rata-rata orang menyetor uang sebesar 18-21 juta rupiah. Namun, 12.000 diantaranya belum diberangkatkan oleh Biro Perjalanan tersebut. Dalam kasus ini, kepolisian telah menangkap 2 orang yang diduga tersangka dari PT SBL ini. Dibiayat 6 Februari, tapi kenyataannya ada keadaan kayak gini. Jadi saya bermaksud mau ngambil paspor, terus ini apa itu tanda faksi sama uangnya. Terus katanya waktu itu sabar Bu, sabar, semua ini kehendak Allah. Terus nanti apa dibaginya nanti mau berangkat baru bagi paspor, bagi visa sama SAL. Iya. Katanya begitu. Seperti itu aja mungkin ya. Terima kasih Ibu. Yang penting saya pengen kembali. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto menuturkan, posko pengaduan dan pelayanan dihadirkan kepolisian guna memudahkan komunikasi kepada para korban. Didirikannya posko itu juga bertujuan agar jemaah lain yang menjadi korban untuk segera melapor. Diserahkan, kan ada tanda terimanya, Agung, nomor paspor sekian. Nanti kita akan memfasilitasi kepada PT SBL karyawannya untuk mengembalikan. Seperti itu. Sudah banyak yang mengadu ke saya langsung. Seorang pilot juga mengadu ke saya, dia nggak bisa terbang. Karena mau ke luar negeri, paspornya masih ditahan. Saya sudah segera fasilitasi. Prinsipnya itu ya.